Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Cahyani dari Lokal 4 SIA dengan NIM 2116102229. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem ekonomi di Indonesia dengan mata kuliah perekonomian dan investasi di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ani SEME. Sistem ekonomi di Indonesia ada 5, yaitu sistem ekonomi kapitalis, sosialis, campuran, Islam, dan Pancasila. Sistem ekonomi kapitalis di Indonesia dan negara apa saja yang menganut sistem kapitalis? Sistem ekonomi di Indonesia memiliki ciri-ciri kapitalis dalam beberapa aspek, meskipun tidak sepenuhnya menganut sistem kapitalis, dalam arti yang sebenarnya beberapa ciri kapitalis yang terdapat dalam sistem ekonomi Indonesia antara lain kepemilikan swasta. Mayoritas usaha di Indonesia dimiliki dan dioperasikan oleh sektor swasta. Pemerintah mendorong perkembangan sektor swasta melalui kebijakan yang mendukung investasi dan kewirausahaan. Yang kedua, pasar bebas. Pasar bebas, sistem ekonomi Indonesia berdasarkan pada prinsip ekonomi pasar. Penawaran dan permintaan di pasar menentukan harga barang dan jasa, dan persaingan bebas didorong untuk mencapai efisiensi dan inovasi. Yang ketiga, investasi asing. Indonesia menyambut investasi yang mendorong investasi dalam berbagai sektor ekonomi. Hal ini mencerminkan prinsip kapitalis yang mengutamakan keuntungan dan akses terhadap pasar global. Meskipun Indonesia memiliki ciri-ciri kapitalis, sistem ekonomi di Indonesia ini tidak sepenuhnya menganut sistem kapitalis dalam arti yang sebenarnya. Pemerintah masih memiliki peran yang signifikan dalam mengatur dan mengendalikan sektor-sektor strategis seperti energi, pertanian, infrastruktur, dan keuangan. Pemerintah juga menerapkan kebijakan restribusi, subsidi, dan perlindungan sosial untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis yaitu Amerika Serikat, Kanada, Britania Raya, Jerman, Jepang, Australia, dan sebagian besar negara-negara Eropa Barat. Sistem ekonomi kapitalis juga dianut oleh sebagian besar negara dunia, meskipun dengan variasi dalam tingkat intervensi pemerintah dan kebijakan ekonomi yang diterapkan. Dampak positif dari sistem ekonomi kapitalis yaitu mendorong inovasi dan pengembangan teknologi yang canggih, menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas tinggi, menumbuhkan perekonomian yang kuat dan produktif. Sedangkan dampak negatifnya yaitu meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara yang kaya dan miskin, memperkuat dominasi korporat dan kepentingan bisnis atas kepentingan masyarakat umum, cenderung memprioritaskan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi di atas kepentingan lingkungan berkelanjutan langkah panjang. Sistem ekonomi sosialis. Selanjutnya, sistem ekonomi sosialis. Di Indonesia dan negara mana saja yang menganut sistem ekonomi sosialis di Indonesia tidak menganut sistem ekonomi sosialis secara keseluruhan. Indonesia menganut sistem ekonomi yang lebih condong pada prinsip-prinsip ekonomi pasar dengan campur pengaruh pemerintah. Namun, dalam beberapa sektor tertentu terdapat campur tangan pemerintah yang lebih besar, seperti sektor energi, pertanian, infrastruktur, dan keuangan. Negara-negara yang secara umum menganut sistem ekonomi sosialis adalah RTT, Republik Rakyat Tiongkok. Tiongkok menganut sosialisme dengan karakteristik Tiongkok yang disebut sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Meskipun Tiongkok telah mengadopsi beberapa kebijakan ekonomi pasar, pemerintah masih mengontrol yang signifikan atas sektor-sektor penting dalam ekonomi. Korea Utara menganut sosialisme dengan karakteristik Juche yang didasarkan pada pemikiran pemimpin pendiri negara. Kim Sung, pemerintah Korea Utara memiliki kendali yang kuat atas sebagian besar sektor ekonomi dan kepemilikan umum menjadi prinsip penting dalam sistem ekonominya. Berikutnya, negara Kuba. Coba
menganut sosialisme dengan kepemilikan publik yang kuat dalam sektor-sektor kunci seperti industri, pertanian, dan perbankan. Pemerintah memiliki peran dominan dalam mengendalikan ekonomi dan mengatur alokasi sumber daya. Vietnam mengadopsi sosialisme dengan karakteristik Vietnam yang menggabungkan aspek sosialis dengan reformasi ekonomi pasar. Pemerintah Vietnam memiliki kendali signifikan terhadap sektor strategis, namun juga telah memberikan ruang lebih besar bagi sektor swasta dan investasi asing. Berikutnya negara Kuba. Kuba menganut sosialisme dengan kepemilikan publik yang kuat dalam sektor-sektor kunci seperti industri, pertanian, dan perbankan. Pemerintah memiliki peran dominan dalam mengendalikan ekonomi dan mengatur alokasi sumber daya. Sistem ekonomi sosialis, itu dampak positifnya menekankan pada keadilan sosial dan penghapusan kesenjangan sosial dan ekonomi, memastikan ketersediaan dan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan, menekankan pada pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik. Dampak negatif dari sistem ekonomi sosialis yaitu cenderung mengurangi motivasi kerja dan inovasi karena kurangnya insentif keuntungan pribadi, meningkatkan birokrasi dan lambannya proses pengambilan keputusan karena terlalu banyak regulasi, menghadapi kesulitan dalam mempertahankan kinerja ekonomi yang kompetitif dan produktif. Sistem ekonomi selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di Indonesia dapat digambarkan sebagai sistem ekonomi campuran yang mencakup elemen-elemen dari sistem ekonomi dasar dan campur tangan pemerintah. Beberapa sektor di Indonesia dikelola secara terpusat oleh pemerintah, sementara sektor lainnya didominasi oleh kegiatan swasta. Berikut adalah beberapa negara lain yang menganut sistem ekonomi campuran, yaitu Amerika, Kanada, Britania Raya, Jerman, dan Swedia. Sistem ekonomi campuran dampak positifnya yaitu mengkombinasikan keuntungan dari sistem kapitalis dan sosialis, menawarkan keseimbangan antara kebebasan bisnis dan kesejahteraan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Dampak negatifnya yaitu menimbulkan keracunan dan ketidakpastian karena adanya kebijakan yang berbeda-beda dalam sistem ekonomi campuran, cenderung memperkuat kepentingan bisnis dan kapitalis dari kepentingan sosial, membatasi kebebasan berusaha dan memerlukan regulasi yang ketat untuk menjaga keseimbangan antara bisnis dan masyarakat. Selanjutnya ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip syariah, yaitu aturan dan nilai-nilai yang diturunkan dari ajaran agama Islam. Beberapa karakteristik sistem ekonomi Islam yang dapat ditemukan di Indonesia yaitu larangan riba. Sistem ekonomi Islam melarang praktik riba atau bunga. Oleh karena itu, Indonesia terdapat bank-bank syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menawarkan produk dan layanan keuangan yang bebas riba. Yang kedua, keadilan dan keseimbangan. Sistem ekonomi Islam mendorong keadilan dalam distribusi kekayaan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam pengaturan bisnis, kontrak, dan transaksi yang menghindari eksploitasi dan mempromosikan kepentingan bersama. Selanjutnya, larangan barang haram. Sistem ekonomi Islam melarang investasi dan perdagangan dalam sektor-sektor yang dianggap haram seperti minuman keras, babi, perjudian, dan industri yang merusak lingkungan. Beberapa negara yang secara umum menganut sistem ekonomi Islam yaitu Arab Saudi. Arab Saudi mengadopsi sistem ekonomi Islam dan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam kegiatan ekonominya. Negara ini memiliki sektor keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan juga menerapkan hukum Islam dalam aktivitas bisnis. Uni Emirat Arab memiliki sektor keuangan syariah yang berkembang dan menjadi pusat keuangan Islam. Prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam perbankan, investasi, dan sektor keuangan lainnya. Selanjutnya negara Malaysia. Malaysia mengadopsi sistem ekonomi Islam dan berbagai lembaga keuangan syariah, regulasi syariah, dan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Negara ini juga mendorong pembangunan ekonomi berbasis syariah. Pakistan memiliki sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.
bank-bank syariah dan lembaga keuangan Islam beroperasi di negara ini, dan prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam sektor keuangan dan bisnis. Dampak positif dan negatif dari ekonomi Islam, yaitu dampak positifnya, keadilan dan keseimbangan. Sistem ekonomi Islam menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang berlebihan. Pertumbuhan ekonomi yang berlanjutan. Sistem ekonomi Islam mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang dan lingkungan. Prinsip-prinsip syariah mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Stabilitas dan keamanan. Sistem ekonomi Islam mendorong pengendalian spekulasi, risiko yang berlebihan, dan praktik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan gharar atau ketidakpastian yang berlebihan, bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Kesejahteraan sosial. Sistem ekonomi Islam mengajurkan berbagai kekayaan melalui konsep zakat atau sumbangan wajib kepada yang berhak dan infak sumbangan sukarela. Hal ini dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Dampak negatifnya, keterbatasan inovasi keuangan. Beberapa ketentuan syariah dalam sistem ekonomi Islam, seperti larangan riba, perdagangan barang haram, dan membatasi inovasi di sektor keuangan. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan pasar modal dan kegiatan investasi yang lebih kompleks. Ketergantungan dan interpretasi agama. Sistem ekonomi Islam memerlukan interpretasi agama dalam menentukan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun, perbedaan interpretasi dan perdebatan mengenai prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan konflik dalam implementasinya. Pembatasan kebebasan individu. Sistem ekonomi Islam dapat membatasi beberapa kegiatan ekonomi yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat dianggap sebagai pembatasan kebebasan individu dalam menjalankan bisnis sesuai dengan preferensi dan kepentingan pribadi. Kompleksitas hukum dan regulasi. Sistem ekonomi Islam memerlukan hukum dan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini dapat menyebabkan kompleksitas dalam penyusunan dan penerapan hukum secara meningkat atau birokrasi. Penting untuk diingat bahwa dapat sistem ekonomi Islam dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi di berbagai negara. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila di Indonesia merujuk pada pendekatan ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, yaitu ideologi dasar negara Indonesia. Prinsip Pancasila yang menjadi pijakan dalam sistem ekonomi Indonesia antara lain ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai fondasi dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Hal ini mendorong praktik-praktik ekonomi yang menghormati nilai-nilai agama dan norma dan moral. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya mengutamakan martabat dan keadilan bagi setiap individu dalam ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila harus memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan manusia secara adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama dan persatuan dalam kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Pancasila, upaya untuk mencapai tujuan bersama dan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi ditekankan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menekankan perlunya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan penerapan hikmah dan kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya memastikan adanya keadilan sosial dalam sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi Pancasila diperlukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hanya Indonesia yang secara resmi menganut sistem ekonomi Pancasila. Berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila yang tertuang dalam konstitusi, sistem ekonomi Pancasila merupakan konsep unik yang dirancang khusus untuk konteks Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila di Indonesia merujuk pada pendekatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, yaitu ideologi dasar negara Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila yang menjadi pijakan
Yaitu selanjutnya langsung ke dampak positif dan negatif dari sistem ekonomi Pancasila. Dampak positifnya yaitu adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi, diutamakan untuk kepentingan rakyat, pengelolaan ekonomi secara kolektif, hak milik individu diakui negara. Negatifnya yaitu kurang efisien, lambatnya pengambilan keputusan, adanya dominasi negara. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya, semoga berguna untuk para pendengarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.